Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi konsep kewirausahaan. Di sini, kewirausahaan berasal dari bahasa Prancis atau entrepreneur, yang artinya melakukan. Kemudian, kewirausahaan di sini dikembangkan melakukan kegiatan, mengatur, beserta mengorganisasikan. Akan tetapi, pengertian ini masih sempit, sehingga jika kita tinjau pada sejarah abad ke-18, seorang ahli ekonomi yang bernama Ricard Contalion mengatakan bahwa sebagai pihak yang menanggung risiko dalam perekonomian pada periode yang sama di Inggris, sedang terjadi revolusi industri, di mana peran wirausaha jelas terlihat sebagai pihak yang menanggung risiko, yang berperan mengubah berbagai jenis sumber. Kemudian, seiring berjalannya waktu, definisi kewirausahaan banyak bermunculan. Yang pertama yaitu kegiatan kerja yang berbeda dengan kegiatan rutin yang terjadi dalam aspek kepemimpinan. Yang kedua yaitu pengembangan inisiatif atau pengorganisasian kembali dan pengambilan resiko yang kemungkinan gagal. Nah, yang paling dasarnya di sini, kewirausahaan merupakan inovator penggerak pembangunan yang dapat mengubah peluang menjadi ide yang dapat dijual dan peningkatan nilai tambah melalui efisiensi waktu, tenaga kerja, uang, dan peningkatan keterampilan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitos kewirausahaan. Nah, selama ini di masyarakat telah muncul berbagai mitos mengenai wirausahaan. Sebagian pihak berpendapat bahwa mengenai mitos ini muncul karena kurangnya penelitian mengenai kewirausahaan. Nah, jadi di sini ada beberapa mitos mengenai kewirausahaan, yang dimana yang pertama yaitu orang yang cenderung bertindak bukan berpikir. Nah, walaupun memang benar bahwa wirausahawan cenderung merupakan orang yang lebih suka bertindak, namun tidaklah benar apabila bukan digolongkan sebagai orang yang pemikir. Nah, contohnya begini. Sekarang ini lebih disukai business plan yang jelas juga lengkap, yang menunjukkan bahwa wirausaha juga dituntut untuk berpikir. Bagi wirausahawan, berpikir sama pentingnya kecenderungan mereka untuk bertindak. Mitos yang kedua yaitu kewirausahaan merupakan bakat yang dibawa seseorang sejak lahir. Nah, selama ini banyak pihak yang lebih percaya bahwa kewirausahaan ini tidak bisa diajarkan ataupun dipelajari. Karena sejak lama masyarakat percaya bahwa ciri-ciri dari kewirausahaan di sini yang terdapat dalam diri seseorang merupakan bakat bawaan yang dibawa sejak lahir. Namun, di sini kewirausahaan cenderung dianggap sebagai suatu disiplin ilmu sehingga mematahkan mitos itu. Nah, kewirausahaan ini seperti juga semua bidang ilmu lainnya memiliki model, proses, dan juga berbagai macam studi kasus yang memungkinkannya untuk dipelajari dan diajarkan. Mitos yang ketiga, wirausahawan mesti merupakan penemu hal baru atau inventor. Nah, pemikiran bahwa wirausahawan selalu merupakan penemu hal baru atau inventor muncul karena kesalahpahaman. Memang dalam kenyataannya cukup banyak penemu yang kemudian menjadi wirausahawan, tetapi juga kenyataannya menunjukkan bahwa banyak wirausahawan yang bukan penemu hal baru. Nah, contohnya di Indonesia. Di Indonesia ini sudah sangat lama masyarakat minum teh, tetapi gagasan inovatif untuk menjual teh dalam bentuk kemasan, botol atau kotak baru belakangan ini muncul. Sekarang ini membuktikan bahwa pengertian dari wirausahawan tidak saja mencakup penemuan, namun juga bukan penemuan hal baru. Keempat yaitu mengenai wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Nah, pandangan ini wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial terjadi karena ada beberapa hal yang dimana meskipun mengalami drop out dari sekolah ataupun setelah berhenti menjadi karyawan tersebut akan menjadi pengusaha yang sukses. Usaha
berkembang. Nah, jadi di sini contohnya banyak orang yang tidak sekolah atau orang yang berhenti sekolah tetapi memiliki usaha yang bagus sehingga dia bisa menjadi pengusaha yang sukses. Yang kelima yaitu wirausahawan dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, banyak tulisan dalam buku maupun artikel mengenai kewirausahaan yang memuat daftar ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. Nah, ciri-ciri ini seringkali tidak diperiksa keabsahannya, cenderung dihasilkan dan penelitian terhadap kasus-kasus tertentu. Seringkali tidak dilakukan dengan membandingkan terhadap ciri-ciri orang yang bukan wirausahawan dengan orang yang wirausahawan. Mitos yang keenam yaitu wirausahawan hanya tertarik pada uang. Perlu diakui bahwa perusahaan memang membutuhkan modal ataupun uang agar bisa bertahan hidup. Tetapi di pihak lain banyak wirausahawan ataupun perusahaan lain berhasil ternyata sebelumnya tidak memiliki modal yang mencukupi tetapi berhasil mengatasi kekurangan tersebut. Nah, tidak semua wirausahawan hanya tertarik pada uang. Justru banyak wirausahawan yang sukses dengan berwirausahawan tidak hanya tertarik pada uang, bahkan dia berwirausahawan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersedekah. Nah, jadi sekarang ini banyak wirausahawan dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya dengan cara berinfak atau dengan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, wirausahawan, tidak semua wirausahawan itu hanya tertarik pada uang. Dan mitos yang ketujuh, wirausahawan tergantung pada nasib baik atau kejujurannya. Berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat memang merupakan keuntungan bagi seseorang, tetapi kemujuran baru akan terwujud apabila persiapan seseorang sesuai dengan peluang yang dihadapi. Apabila ia tidak siap, maka peluang itu akan hilang begitu saja, tidak dapat atau tidak sempat dimanfaatkan. Jadi, seorang wirausahawan ini tidak menutup kemungkinan bahwa hanya tergantung pada nasib atau kemujurannya, tetapi tergantung bagaimana persiapan mereka, bagaimana kesiapan mereka dalam melakukan usaha tersebut. Selanjutnya, mitos yang mengatakan bahwa banyak wirausahawan yang gagal daripada yang berhasil. Nah, memang benar bahwa kebanyakan wirausahawan berulang kali mengalami kegagalan sebelum mampu mencapai keberhasilan. Tetapi dengan kegagalan mereka memberikan banyak manfaat atau memberikan pelajaran, seringkali mampu membuat mereka sukses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan konsep kewirausahaan yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu pandangan makro dan pandangan mikro. Pandangan makro terhadap kewirausahaan menunjukkan adanya sejumlah faktor yang berkaitan dengan suksesnya atau gagalnya usaha yang dijalankan oleh seorang wirausahawan. Faktor ini mencakup berbagai faktor dari luar atau disebut dengan faktor eksternal. Pandangan makro terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan lingkungan. Cara pandang pendekatan ini berpengaruh terhadap pola hidup seseorang sehingga menyebabkan memiliki potensi ataupun tidak memiliki potensi untuk menjadi wirausahawan. Yang kedua, pendekatan keuangan. Pendekatan ini memfokuskan pada proses penanaman dan menumbuhkan modal atau uang. Yang ketiga, pendekatan perpindahan. Cara pandang ini difokuskan pada kelompok. Suasana yang dialami kelompok bisa mendorong atau menghambat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi wirausahawan. Pandangan mikro membahas faktor-faktor yang khas dari kewirausahaan, terutama yang muncul dari diri sendiri. Dalam pandangan mikro terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan ciri. Pendekatan ini mempelajari ciri unik orang-orang yang berhasil dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, pendekatan peluang usaha. Pendekatan ini memfokuskan terhadap masalah peluang dalam hidupnya kewirausahawan. Peluang usaha merupakan bidang yang dianggap penting. Dalam bidang ini dengan cara menemukan gagasan menjadi konsep usaha. Yang ketiga, pendekatan strategi. Pendekatan ini
menekankan pada pentingnya proses perencanaan dalam pengembangan usaha yang sukses. Strategi sebagai pemanfaatan berbagai elemen bersifat unik, seperti pasar unik, tenaga kerja yang khas, dan produk yang khas. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pendekatan tahapan pertumbuhan wirausaha. Nah, yang dimana tahapan pertama yaitu tahapan gagasan. Tahapan gagasan berasal dari dua faktor, yaitu dari dalam diri dan dari faktor lingkungan. Nah, mengapa wirausaha didorong oleh diri sendiri? Karena diri sendiri memiliki keinginan untuk mencapai yang namanya kesuksesan. Nah, yang kedua yaitu kebebasan untuk mengatur diri sendiri sehingga kita berniat untuk membuka wirausaha. Nah, yang ketiga adalah toleransi terhadap situasi mendua. Maksudnya adalah toleransi terhadap situasi mendua ini adalah kita harus mentoleran dengan keadaan-keadaan selain untuk kita membuka wirausaha. Nah, yang ketiga adalah kesediaan menanggung resiko. Nah, tanggungan resiko itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah pengalaman yang paling berharga jika kita mampu untuk membuka usaha itu sendiri. Nah, sedangkan faktor dari luar lingkungan atau dari lingkungan yaitu terbukanya peluang kepada kita dan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa sehingga kita bisa membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kita. Nah, selanjutnya adalah kreativitas. Jika kita membuka suatu wirausaha, kita maksudnya bisa menambah kreativitas baik dari dalam diri kita maupun untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan munculnya unsur pemicu. Nah, munculnya unsur pemicu ini juga terbagi dua faktor, yaitu dari dalam diri dan dari lingkungan. Nah, yang pertama adalah dari dalam diri. Yang pertama, kesediaan untuk menanggung resiko. Nah, yang namanya usaha kita bangun itu kita harus tahu resiko yang harus kita hadapi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketidakpuasan dalam pekerjaan. Nah, ini ketidakpuasan biasalah terjadi dalam suatu kita membuka suatu usaha. Nah, yang keempat adalah kehilangan pekerjaan. Nah, jika suatu usaha kita bangkrut, ya bisa saja kita bisa. Keempat adalah kehilangan pekerjaan. Nah, jika suatu usaha kita bangkrut, ya bisa saja kita bisa kehilangan pekerjaan. Nah, untuk faktor dari lingkungannya, dari faktor lingkungan yaitu tingkat persaingan semakin tinggi. Persaingan semakin tinggi. Yang kedua, ketersediaan sumber. Yang ketiga adalah inkubasi usaha, dan yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah tahapan implementasi. Nah, tahapan implementasi berasal dari 3 faktor. Nah, dari dalam diri, dari sosial, dan dari lingkungan. Adapun dari dalam diri yaitu kewirausahaan. Munculnya jiwa kewirausahaan. Kita menjadi pemimpin, kita yang menjadi manajer, dan kita cara pandang kita lebih terarah begitu, seperti itu. Nah, yang kedua dari sosial, jejaring pergaulan, kelompok, orang tua, keluarga, dan role model. Nah, sedangkan dari lingkungan ada pesaing, pasar atau konsumen, ada pemasok, ada pemodal, bank, hukum, ketersediaan sumber, dan kebijakan pemerintah. Nah, adapun tahapan terakhir yaitu tahapan tumbuh. Nah,
tahapan tumbuh ini berasal dari dalam diri dan dari organisasi. Nah, yang berasal dari dalam diri yaitu yang pertama kewirausahaan, pemimpin, manajer, keteguhan dan cara pandang. Nah, sedangkan dari organisasi yaitu ada tim, strategi, struktur, budaya dan jenis produk yang akan kita buat seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi terakhir yang berjudul pendekatan multidimensi, di mana ada 3 diantaranya yaitu individu, lingkungan, dan organisasi. Nah, individu itu seperti keinginan mencapai sukses, kebebasan mengatur kebiasaan mengatur diri sendiri, kesediaan menanggung risiko, kepuasan bekerja, pengalaman kerja sebelumnya, kadar kewirausahaan orang tua, umur dan pendidikan. Nah, adapun lingkungan meliputi beberapa hal seperti ketersediaan modal, ventura, kehadiran wirausahaan berpengalaman, tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis, kemudian ketersediaan pemasukan. Selanjutnya ketersediaan konsumen atau pasar atau baru, dukungan kebijakan pemerintah, kehadiran perguruan tinggi, ketersediaan lahan dan fasilitas, ketersediaan transportasi, sikap masyarakat sekitar, ketersediaan jasa pendukung, kemudian standar hidup masyarakat, tingkat diferensiasi pekerja yang industri, persentase imigran yang tinggi, daerah perkotaan yang luas, kemudian ketersediaan sumber keuangan, ambang masuk, tingkat persaingan, tekanan produk, substitusi, kemudian posisi tawar pembeli, kemudian posisi tawar pemasa. Selanjutnya yaitu organisasi, di mana organisasi juga meliputi beberapa hal. Yang pertama, keinginan mencapai sukses, kedua diferensiasi, ketiga fokus atau kemudian produk atau jasa baru pesaing sejenis, kemudian munculnya franchise, kemudian transaksi geografis, kemudian kelengkapan supli, kemudian pemanfaatan sumber yang terbengkalai, kemudian kontrak dengan konsumen, kemudian menjadi sumber kedua, kemudian jenis venture atau usaha bersama. Selanjutnya ISMI, kemudian melepas pasar, kemudian pemisahan divisi, kemudian cenderung pemasukan pemerintah, kemudian perubahan peraturan pemerintah. Nah, seperti apa proses dari ketiga yang meliputi pendekatan multidimensi ini? Cukup mungkin yang bisa saya jelaskan di sini cukup 6 prosesnya. Yang pertama yaitu menemukan peluang usaha yang bisa kita kelola, kemudian mengumpulkan sumber yang diperlukan, apapun dari manapun itu kita kumpulkan, kemudian memasarkan produk atau jasa. Nah, dalam memasarkan produk atau jasa sekarang dengan canggihnya generasi kita zaman now, yang bisa kita sebut sekarang zaman now, itu bisa melalui sosial media yang sangat banyak macam-macamnya. Kemudian membuat produk, kemudian mengembangkan organisasi yang kita bangun setelah kita melakukan
ke semua itu kita mengembangkan organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu menjawab keinginan pemerintah dan masyarakat ini mencakup semua yang mana yang sekarang diminati masyarakat, dan apa yang dibutuhkan. Mungkin hanya